Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 akan memberikan penjelasan tentang determinan yang berpengaruh dalam proses belajar. Semoga dengan mendengarkan penjelasan berikut ini, kalian dapat memahami apa saja determinan yang berpengaruh dalam proses belajar dan bagaimana cara menganalisis determinan yang berpengaruh dalam proses belajar tersebut. Oke, langsung saja ke pembahasan. Pertama, pendahuluan. Determinasi belajar adalah berbagai aspek yang memiliki pengaruh terhadap proses dan hasil belajar seseorang. Faktor-faktor ini bisa berasal dari dalam diri individu maupun dari luar. Memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut menjadi penting agar strategi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan dapat meningkatkan efektivitas pendidikan secara keseluruhan. Faktor atau determinan yang memengaruhi proses belajar. Faktor atau determinan yang memengaruhi proses belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal mencakup segala hal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor eksternal berasal dari luar individu yang turut memengaruhi proses belajar. Motivasi belajar adalah kekuatan pendorong dari dalam diri yang membuat seseorang terdorong untuk belajar. Motivasi bisa bersifat intrinsik, didorong oleh keinginan pribadi, maupun ekstrinsik, didorong oleh hadiah, pujian, atau tekanan sosial. Motivasi yang kuat akan membantu siswa bertahan dalam menghadapi kesulitan belajar dan meningkatkan ketekunan mereka dalam proses pendidikan. Selanjutnya, kemandirian belajar. Kemandirian belajar merupakan kemampuan siswa untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri, tanpa selalu bergantung pada guru atau orang lain. Siswa yang mandiri cenderung lebih terorganisir, bertanggung jawab, dan inisiatif dalam mengembangkan pengetahuannya. Lalu, kecerdasan dan bakat. Kecerdasan memengaruhi seberapa cepat dan seberapa dalam siswa dapat memahami materi pelajaran. Selain itu, bakat khusus dalam bidang tertentu, misalnya musik, matematika, atau bahasa, juga dapat memengaruhi cara dan tingkat keberhasilan seseorang dalam belajar. Selanjutnya, faktor eksternal. Seperti lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berperan sebagai dasar pembentukan sikap dan nilai sejak anak masih kecil. Dukungan orang tua, hubungan yang harmonis, serta kondisi ekonomi keluarga akan sangat menentukan sejauh mana anak merasa aman dan mampu fokus dalam belajar. Lalu lingkungan sekolah. Kualitas fasilitas belajar, metode pengajaran yang digunakan guru, dan suasana kelas memengaruhi kenyamanan serta minat belajar siswa. Guru yang komunikatif dan metode pembelajaran yang menyenangkan mampu membangun suasana belajar yang positif. Dan teman sebaya. Pengaruh teman sebaya dapat berdampak positif maupun negatif tergantung pada kelompok sosial tempat siswa berada. Dalam lingkungan yang mendukung, teman sebaya bisa menjadi sumber motivasi dan tempat bertukar ilmu. Pengaruh masing-masing determinan terhadap efektivitas proses belajar. Setiap faktor yang telah disebutkan di atas memiliki pengaruh yang khas terhadap efektivitas belajar siswa. Motivasi yang tinggi menjadikan siswa lebih aktif dan bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar. Bahkan, motivasi yang kuat mampu mengatasi keterbatasan intelektual atau lingkungan. Seseorang yang memiliki motivasi belajar tinggi akan terus mencari solusi ketika menghadapi kesulitan belajar. Kemandirian belajar juga sangat mempengaruhi efektivitas proses belajar. Siswa yang mampu belajar secara mandiri biasanya memiliki strategi belajar yang baik, mampu mengelola waktu, dan memiliki kesadaran untuk mengevaluasi hasil belajar sendiri. Hal ini membuat mereka lebih siap dalam menghadapi ujian atau tugas. Sementara dari sisi eksternal, dukungan keluarga sangat penting. Anak-anak dari keluarga yang memberikan dukungan emosional dan fasilitas belajar yang memadai biasanya memiliki rasa percaya diri lebih tinggi dalam belajar. Demikian pula dengan suasana sekolah yang kondusif, sekolah yang ramah, bersih, dan memiliki guru-guru yang profesional mampu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Lalu faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keberhasilan belajar. Di antara berbagai determinan yang telah disebutkan, motivasi belajar adalah faktor yang paling dominan dalam memengaruhi keberhasilan belajar seseorang. Hal ini didukung oleh penelitian Sojanah dan Kencana, 2022, dalam Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, yang menunjukkan bahwa motivasi memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Tanpa adanya motivasi, bahkan siswa yang memiliki kecerdasan tinggi pun akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan semangat belajar. Selain motivasi, faktor dukungan keluarga juga memegang peranan penting. Keluarga yang menyediakan lingkungan belajar yang tenang, menyediakan waktu untuk mendampingi anak belajar, serta memberikan apresiasi terhadap pencapaian anak akan menciptakan suasana belajar yang positif.
Terakhir, cara menganalisis dan mengukur pengaruh determinan dalam proses belajar. Untuk memahami seberapa besar pengaruh setiap determinan terhadap keberhasilan belajar, pendekatan ilmiah dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Pengumpulan data peneliti atau guru dapat menyusun instrumen berupa kuesioner atau angket yang dirancang untuk mengukur variabel-variabel seperti tingkat motivasi, dukungan keluarga, kualitas lingkungan sekolah, dan sebagainya. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan harus diuji terlebih dahulu agar hasilnya valid dan konsisten. Ini penting agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya. Analisis statistik data yang terkumpul dapat dianalisis menggunakan metode statistik seperti regresi linier atau korelasi Pearson. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antar faktor dan seberapa besar pengaruh masing-masing terhadap prestasi belajar siswa. Interpretasi hasil-hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menentukan faktor mana yang paling signifikan. Misalnya, jika nilai koefisien motivasi lebih tinggi dibanding faktor lain, maka motivasi dapat dianggap sebagai faktor utama yang memengaruhi belajar. Rekomendasi dari hasil analisis tersebut, langkah strategis dapat diambil untuk memperkuat faktor-faktor yang memberi dampak positif dan memperbaiki atau mengeliminasi faktor yang menghambat proses belajar. Kesimpulan: proses belajar tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil interaksi dari berbagai determinan yang saling berkaitan. Faktor internal seperti motivasi, kemandirian belajar, dan kecerdasan sangat mempengaruhi cara siswa menghadapi proses belajar. Di sisi lain, faktor eksternal seperti dukungan keluarga dan lingkungan sekolah juga sangat menentukan. Dari berbagai penelitian, motivasi belajar tampaknya menjadi faktor yang paling dominan dalam menunjang keberhasilan belajar. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, mulai dari orang tua, guru, hingga pembuat kebijakan, perlu memberi perhatian khusus pada pembentukan dan pemeliharaan motivasi belajar siswa. Melalui pendekatan yang sistematis dalam menganalisis pengaruh setiap determinan, diharapkan proses belajar dapat berlangsung lebih efektif dan hasil yang diperoleh pun maksimal. Baik. Jadi itu tadi adalah penjelasan tentang apa saja determinan yang berpengaruh dalam proses belajar dan bagaimana menganalisis determinan yang berpengaruh dalam proses belajar. Jika kalian memiliki pertanyaan seputar penjelasan sebelumnya, bisa kalian ketik di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mungkin cukup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.